Shalom, jemaat yang dikasih Tuhan. Pada hari ini kita akan masih belajar tentang dinamika ketika kita lemah dan kita dikuatkan. Nah, ada satu kalimat yang sering kita terima ketika kita sedang lemah, ketika kita sedang menderita, ketika kita sedang butuh kekuatan, yaitu apa? Seperti yang tertulis di depan layar kita, sabar ya, pasti bisa. Pasti bisa lewat, atau paling sederhana adalah kata sabar ya. Menurut kita, apakah kalimat ini sebuah kalimat klise ketika dikatakan kepada kita ketika menghadapi kelemahan ataupun penderitaan? Bagaimana jemaat yang dikasih Tuhan? Oke, kalau hanya sampai kata titik sabar ya, mungkin kita akan melihat kalimat itu akan menjadi sebuah yang apa sih maksudnya begitu ya. Nah, hari ini kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan kita yang mau meneguhkan kata sabar ini maksudnya apa. Yaitu Yakobus pasal 5 ayatnya yang ke-7 sampai 12 menjadi perenungan kita pada hari ini. Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai 12 berfirman demikian. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu, dan saudara-saudara turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang ada pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Mengenai sumpah dan doa untuk orang sakit di ayat 12 ditegaskan, tetapi yang terutama, saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi sorga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Jadi jemaat yang dikasih Tuhan, di sini Yakobus dengan jelas dan tegas meneguhkan kita, kata bersabar itu apa sih aplikasinya ataupun hal yang harus dilakukan ketika kita diminta untuk bersabar. Kata kuncinya dia mengatakan meneguhkan hati yang akhirnya berdampak kepada ini. Kita tidak bersungut-sungut, kita tidak saling menyalahkan, kita bertekun, kita tidak bersumpah jujur dalam arti ya katakannya, tidak katakan tidak. Jadi jemaat yang dikasih Tuhan ternyata kata sabar dalam penderitaan, dalam kelemahan, Yakobus menegaskan di sana bukan sekedar kita mampu melewati penderitaan kita, tetapi di dalam kesabaran itu kita tidak berbuat dosa. Karena di sana kita diajak untuk tidak bersungut-sungut, tidak mengeluh begitu ya, atau tidak saling menyalahkan. Karena biasanya dalam penderitaan kita mudah sekali untuk menyalahkan A, B, C begitu ya. Lalu bertekun dalam doa, dalam iman pengharapan kita. Tidak bersumpah, ini yang paling menarik. Karena kadang kita dalam menderita sering sekali mudah sekali untuk bersumpah demi Tuhan, bersumpah demi ini, bersumpah demi itu. Padahal itu sesuatu yang tidak perlu dilakukan. Karena ketika kita jujur mengatakan ya dengan segala dinamika penderitaan kita ataupun tidak dengan segala kondisi kita, di sana kita dihindarkan dari dosa ataupun hukuman. Jadi jemaat yang dikasih Tuhan, jika saat ini kita mengalami penderitaan ataupun orang di sekitar kita, ketika kita mengatakan sabar ya, maka mari kita beranikan untuk melengkapinya dengan sabar ya, sebisa mungkin melewati proses ini dengan tetap bersyukur, dengan tetap teguhkan hati, tetap tekun dalam iman pengharapan, supaya di dalam kelemahan ini
kita menang, kita mampu untuk terus tetap berjalan dalam terang kasih Tuhan. Karena jemaat yang dikasih Tuhan, ketika kita tidak meneguhkan mereka untuk terus berjalan dalam kasih Tuhan, ada banyak orang yang menderita, yang akhirnya dia semakin jatuh ke dalam dosa. Saya yakin dengan firman hari ini memampukan kita untuk melihat dinamika situasi penderitaan yang kita alami, baik global karena pandemi ataupun kita pribadi lepas pribadi ini, menjadi lebih sabar dengan tidak bersungut-sungut, tidak saling menyalahkan, bertekun, tidak bersumpah, dan jujur dengan kondisi kita. Ya, katakannya, tidak katakan tidak. Tuhan memampukan kita. Amin.